1 Masehi. Nah, untuk selanjutnya kami serahkan kepada pemateri kami, yakni ada Prof. Damayanti, Abdul Mu'i, dan juga Zainul. Yang pertama adalah latar belakang Belanda masuk ke Indonesia. Tujuan Belanda datang ke Indonesia pertama-tama adalah untuk mengembangkan usaha perdagangan, yaitu mendapatkan rempah-rempah yang mahal harganya di Eropa. Perseroan Amsterdam mengirim armada kapal dagangannya yang pertama ke Indonesia tahun 1595, terdiri dari 4 kapal. Kemudian angkatan kedua tahun 1598, selain dari Amsterdam juga datang beberapa kapal dari berbagai kota Belanda. Angkatan ketiga berangkat tahun 1599, Hagen, dan angkatan keempat tahun 1600 di bawah pemimpin Van Ness. Melihat hasil yang diperoleh perseroan Amsterdam itu, banyak perseroan lain berdiri yang juga ingin berdagang dan berlayar ke Indonesia. Pada bulan Maret 1602, perseroan itu bergabung dan disahkan oleh Stand General Republik dengan satu piagam yang memberi hak khusus kepada perseroan gabung tersebut untuk berdagang, berlayar, dan memegang kekuasaan di kawasan antara Tanjung Harapan dan Kepulauan Solomon, termasuk Kepulauan Nusantara. Perseroan itu bernama Vrije Oostindische Conferentie (VOC). Melihat isi piagam tersebut, jelas bahwa Fok di samping perdagangan dan bersyukur juga diberi hak untuk melakukan kegiatan-kegiatan politik dalam rangka menunjang usaha perdagangannya. Fok yang berpusat di Amsterdam itu merumuskan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, kompani Belanda itu boleh memuat atau mengadakan pengerjanjian dan raja-raja Hindia Timur atas nama Kerajaan Belanda. Yang kedua, kompani Belanda boleh membangun kota, benteng, dan kubu-kubu pertahanan di tempat-tempat yang dipandang perlu. Yang ketiga, kompani Belanda boleh mengadakan serdadu sendiri, gubernur dan pegawai-pegawai sendiri, sehingga menjadi serupa pemerintah. Pada tahun 1795, VOC dibubarkan pada tahun 1758 dengan saldo kerugian sebesar 1.124,7 juta gulden sebelumnya. Pada 1760 isi operasinya dicabut, kemunduran, kebangkrutan, dan dibubarkannya VOC disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain pembukuan yang curang, pegawai yang tidak cakap atau korup, utang besar, dan sistem monopoli, serta sistem paksa dalam pengumpulan bahan-bahan atau hasil tanaman penduduk, sehingga menimbulkan kemerosotan moral baik para penguasa maupun penduduk yang sangat menderita. Dengan bubarnya VOC pada pergantian abad ke-18, secara resmi Indonesia pindah ke tanah pemerintah Belanda. Pemerintah Belanda ini berlangsung sampai 1942 dan hanya diinterupsi pemerintah Inggris selama beberapa tahun pada 1890 dan 1816 sampai tahun 1816. Pemerintah Hindia Belanda tidak mengadakan perubahan yang berarti, bahkan pada tahun 1816 kepada negeri induk guna mengulangi masalah ekonomi Belanda yang sangat mengalami kebangkrutan akibat perang. Pada tahun 1830, pemerintah Hindia Belanda menjalankan sistem tanam paksa. Setelah terusan ZUS dibuka dan diinstruksi di negara Belanda, sudah berkembang pemerintah menerapkan politik liberal di Indonesia. Perusahaan dan modal swasta dibuka seluas-luasnya. Meskipun dalam politik liberal itu kepentingan dan hak pribumi mendapat perhatian, tetapi ada dasarnya tidak mengalami perubahan yang berarti. Baru pada tahun 1901 Belanda menerapkan politik etis, politik balas budi. Indonesia merupakan negeri berpenduduk mayoritas Muslim, agama Islam secara terus-menerus menyadarkan pemeluk bahwa mereka harus membebaskan diri dari cengkerama pemerintah kafir. Perlawanan dari raja-raja Islam terhadap pemerintah kolonial seakan tidak pernah henti. Ketika perlawanan di suatu tempat telah padam,
Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kami akan melanjutkan dari pemateri pertama, yaitu ketika pemerintahan Hindia Belanda ingin menerapkan hukum sipil Barat, Van Vollenhoven dengan tegas menentangnya. Menurutnya, hukum adat yang berlaku dalam masyarakat berakar pada kedasaran hukum mereka sejak dahulu, dan ini berhasil membuat masyarakat Indonesia sebagai masyarakat yang damai dan tertib. Di sini Van Vollenhoven melanjutkan garis politik belah bambu yang telah dikembangkan Snoek Hoornrojie sambil mengutamakan hukum adat. Belanda juga berusaha menaikkan keberadaan hukum Islam dalam masyarakat Indonesia. Dengan demikian, Belanda bisa mengebiri hukum Islam sehingga tidak lagi memiliki kekuatan. Hukum Islam dipandang sebagai hukum yang sama sekali asing dalam masyarakat hukum Nusantara. Dalam tataran praktik, dengan teori resepti ini, Belanda sedikit demi sedikit dan dengan cara yang sistematis berusaha menyingkirkan hukum Islam. Karena tidak kuatnya reaksi umat Islam, Belanda makin berani mengadakan perubahan lebih mendasar untuk memperlemah dan menyingkirkan hukum Islam. Menyingkirkan hukum Islam itu dari umatnya pada tanggal 6 Juni 1919. Belanda mengeluarkan RESTBL 1919-621 yang menyatakan bahwa berkenaan dengan masalah-masalah yang terjadi antara sesama bumi putra, memperhatikan peraturan yang berkenaan dengan agama dan kebiasaan mereka. Dalam pasal ini, kedudukan hukum Islam semakin diperlemah. Bahkan dalam ketentuan tersebut ditegaskan pula bahwa bila diperlukan, perlakuan atas mereka dapat pula menyimpang dari peraturan agama dan kebiasaannya itu bila dikehendaki oleh kepentingan umum dan masyarakatnya. Berdasarkan peraturan ini, hukum Islam dianggap tidak memiliki kepada kepentingan umum dan rasa keadilan, yaitu dalam keadilan bermasyarakat. Belanda membuka jalan bagi penyimpangan umat Islam dari peraturan-peraturan agama mereka. Di sisi lain, peraturan yang dibuat Belanda ini semakin memperkuat posisi hukum adat, karena alternatif penyimpangan tersebut adalah kepada hukum adat. Akibat kebijakan Belanda yang demikian, hukum Islam pun mendapat dua lawan sekaligus, yaitu hukum adat dan pemerintahan penjajahan. Pemerintahan penjajahan yaitu dari Belanda yang berada di belakangnya. Politik hukum pemerintah penjajah Belanda yang menghapus kompetensi pengadilan agama dalam masalah waris ini ternyata mendapat dukungan penuh dari kalangan priai Jawa dan kalangan aristokrat di berbagai daerah di Indonesia. Ini wajar saja karena mereka
mendapatkan keuntungan dalam ekonomisnya, budaya, dan politis dari kebijakan tersebut. Kalangan priai dan aristokrat tersebut tidak begitu simpati dengan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin melanjutkan dari presentasi tersebut yang mengenai perkembangan Islam pada masa Belanda. Masa penjajahan pada dasarnya adalah masa deislamisasi umat oleh kekuasaan pemerintahan. Pada awalnya penjajahan mengenalkan agama mereka, yakni agama Kristen, melalui pejabat Belanda. Lalu pada orang Cina yang sengaja diimpor oleh Belanda ke Jawa, mendukung mereka membangun loji dan kekuasaan mereka seperti di Batavia dan lainnya. Kemudian pada para kiai dan penduduk secara umum, mereka mendirikan gereja, sekolah, dan tempat hiburan untuk sosialisasi agama Kristen. Dengan kenyataan yang dialami umat Islam seperti itu, maka para aktivis Islam sudah ditinggalkan oleh sultan mereka, yang hanya sibuk mengurus kekayaan dan kekuasaan yang semakin diperlemah oleh penjajah, mengambil inisiatif untuk mendirikan pondok-pondok pesantren pada beberapa tempat, khususnya di Pulau Jawa. Pada abad pertengahan, baik secara sosiopolitik maupun secara keagamaan, sosio-religius, telah mengalami kemunduran. Secara politis, hampir seluruh wilayah yang dikuasai umat Islam satu persatu jatuh ke tangan kaum kolonialis dan imperialis. Mesir, misalnya Mesir sebagai pusat pengkajian dan perkembangan ilmu pengetahuan keislaman, jatuh ke tangan kolonial, kemudian di tangan kolonial Inggris. Kejatuhan Mesir ini menimbulkan kesadaran umat Islam bahwa sebenarnya mereka telah tertinggal jauh dalam bidang kekuatan politik, militer, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Demikian pula dalam aspek religius, tampak bahwa situasi religius umat Islam pada saat itu telah mengalami gelombang kelemahan dan kekeruhan, di mana antara kaum ortodok dan kaum sufi berhadap-hadapan secara konfrontatif. Kondisi ini terus berlanjut sampai bangkitnya kesadaran keagamaan yang dimiliki oleh segelintir umat Islam. Penyebaran dan pengaruh pembaruan Islam modern ke Kepulauan Melayu Indonesia sejak awal abad ke-20 telah membangkitkan kesadaran bangsa Indonesia, khususnya umat Islam, bangkit dengan berbagai gerakan-gerakan, baik gerakan politik maupun gerakan sosial keagamaan, sebagaimana yang disinyalir oleh Sumardi bahwa terdapat pengaruh kaum sarjana pembarau atau aktivis seperti Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Rashid Ridho terhadap berbagai organisasi pembaru dan modernisasi Islam Indonesia seperti Serikat Islam, Muhammadiyah, Persatuan Islam, dan Young Islamitin Bond. Kebangkitan Islam yang semakin berkembang membentuk organisasi sosial keagamaan seperti Serikat Dagang Islam (SDI) di Bogor pada tahun 1909 dan Solo 1911, Persyarikatan Muhammadiyah di Yogyakarta 1912, Persatuan Islam Persis di Bandung 1920, Nahdlatul Ulama NU di Surabaya 1926, dan Persatuan Tarbiyah Islamiyah di Bukit Tinggi 1930, dan partai-partai politik seperti Syarikat Islam SI yang merupakan kelanjutan dari SDI, Persatuan Muslimin Indonesia PERMI di Padang 1932, dan Partai Islam Indonesia PII pada tahun 1938. Diakui bahwa kedatangan Belanda di satu pihak memanglah telah membawa kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Tetapi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut tujuannya
semata-mata untuk dapat memberi kemudahan bagi politik kekuasaan dan perdagangannya agar dapat meraup keuntungan tanpa mendatangkan tenaga-tenaga terampil dari negaranya yang harus memakan biaya yang banyak. Dengan demikianlah, pantaslah kalau pemerintah kolonial Belanda berusaha menjalankan politik etis dan politik balas budi. Belanda mendirikan sekolah-sekolah terutama untuk kalangan bangsawan. Pendidikan Belanda tersebut membuka mata bagi kaum terpelajar akan kondisi masyarakat Indonesia yang berada dalam kemiskinan, penindasan, kebodohan, dan keterbelakangan. Keadaan yang disaksikan oleh bangsa Indonesia ini menggugah semangat bangsa Indonesia untuk bangun dari tidurnya, untuk menyongsong masa depan dan yang gemilang, yang dikenal dengan kebangkitan nasional. Perubahan sosial yang terjadi di Nusantara ialah bahwa perjuangan yang dilaksanakan secara kedaerahan selama ini, seperti perang Diponegoro, perang Paderi, perang Aceh, pertempuran Hasanuddin, dan lain-lain, dianggap tidak efektif dalam mengusir penjajahan Belanda. Karena itu, perlu disusun suatu kekuatan yang mengikat potensi yang ada di seluruh tanah air. Hal ini mendorong lahirnya organisasi-organisasi seperti Budi Otomo, Taman Siswa, Jong Java, Jong Sumatranen Bon, Jong Ambon, Jong Celebes, dan lain sebagainya. Kesadaran umat Islam bahwa mereka tidak mungkin berkompetisi dengan kekuatan-kekuatan yang menantang dari pihak kolonial Belanda. Akibat dari revolusi tersebut bukan hanya terbatas di benua Eropa, tetapi juga Belanda melanda benua Asia dan Afrika. Di antara pengaruh yang nyata adalah Mesir dan India, dengan munculnya pembaharuan pemikiran sehingga membuka pandangan mereka untuk segera merebut kemerdekaannya lewat tulisan-tulisan para pejuang Mesir dan India yang diilhami oleh dorongan Al-Quran dan hadis. Hal inilah yang banyak mempengaruhi para pelajar Indonesia yang mengerti bahasa Arab dan Inggris, sehingga semangat dan perjuangan mereka kemerdekaan Indonesia berkembang pesat. Masa peralihan kekuasaan Jepang 1942 sampai 1945 memberikan kepada Islam tempat langsung dalam politik kemerdekaan, dan Islam tetap berada di pusat politik Indonesia selama setengah abad yang lalu. Namun demikian, dalam hal konstitusi formal, kedudukan Islam selalu berada di pinggiran ketimbang di pusat. Menurut John L. Exposito, dalam dekade-dekade sebelum Perang Dunia Kedua dan selama pendudukan Jepang, peran Islam dalam politik dalam negeri melemah. Pertama, akibat tantangan nasionalisme sekuler dan penindasan Belanda. Kedua, akibat kecurigaan Jepang atas loyalitas politik Muslim. Akibat melemahnya peran politik Islam, maka SI mulai bubar pada tahun 1920 karena buruknya administrasi internal dan diperpah dengan adanya pertentangan antara kubu Islam dan komunis. Akhirnya SI tergeser oleh partai-partai sekuler. Pada tahun 1926 lahirlah NU sebagai partai tradisionalis untuk menandingi Partai Reformis SI, dan terhadap hal-hal yang dipandang merusak kekuatan ulama. Di sisi lain, nampaknya Jepang mengambil posisi ambivalen terhadap Islam. Di satu pihak, Jepang menggalang dukungan politik dengan memperjuangkan Islam terhadap Belanda Kristen. Namun begitu berkuasa, fokus utama Jepang adalah mengalihkan loyalitas orang Islam dari Timur Tengah ke Asia Timur. Konsep persatuan Islam tidak selaras dengan upaya Jepang mempromosikan kepada masyarakat makmur Asia Timur Raya. Akhirnya
ketika memasuki masa-masa kemerdekaan, pemimpin gerakan nasionalis terjerumus dalam kekuatan sekuler dan bukan sebagai kekuatan Islam yang bersatu. Menurut era Lapidus, penduduk Jepang yang dimulai pada tahun 1942-1945 memberikan dukungan yang sangat besar kepada kaum muslimin. Jepang menghancurkan kelompok aristokrasi. Mereka membubarkan beberapa partai politik, namun mereka membiarkan organisasi kemasyarakatan seperti Muhammadiyah dan NU mengelola pendidikan muslim setingkat SMP. Mereka juga membentuk milisi muslim dengan lambang bulan sabit dan matahari terbit yang melambangkan perjuangan jihad bersama Jepang dalam menghadapi kekuatan barat. Sejumlah kursus pelatihan tertentu yang diperuntukkan bagi kiai dan intelektual didirikan. Pada tahun 1943, Jepang mendirikan Masyumi untuk menyatukan dan mengkoordinir seluruh pergerakan muslimin. Selanjutnya, di bawah naungan Masyumi, Jepang membangun birokrasi keagamaan yang dikelola oleh pihak muslim untuk menghubungkan pemerintahan pusat dengan daerah pedalaman. Sebuah koalisi muslim yang terdiri atas kelas pedagang menengah, petani yang kaya raya, dan ulama kampung dimaksudkan untuk memobilisasi kerjasama dengan pihak Jepang. Tindakannya dilakukan oleh Jepang untuk mendekati kaum muslimin. Menurut Ahmad Mansur Suryanegara, sebenarnya tidak akan menciptakan kesatuan, hanya menginginkan kerjasama untuk mencapai maksudnya, yaitu menanamkan semangat Nippon, menumbuhkan loyalitas ulama kepada Jepang, meyakinkan kebencian ulama terhadap sekutu. Perang Asia Timur Raya adalah perang suci, dan menanamkan keyakinan bahwa Jepang dan Indonesia adalah satu nenek moyang dan satu ras. Koalisi muslim dan beberapa partai nasionalis antara lain Masyumi, Nahdlatul Ulama, PNI, dan PKI, Partai Komunis Islam, Partai Komunis Indonesia, meskipun selama perjuangan merebut kemerdekaan pihak muslim, mereka merupakan kekuatan terbesar. Akan tetapi begitu detik-detik menjelang kemerdekaan, kekuatan mereka terpecah. Akhirnya kekuatan mereka mendominasi kekuatan. Tuntutan pihak muslim untuk menjadikan Islam sebagai negara hanya sebagian yang terpenuhi, yaitu dimasukkannya dalam Piagam Jakarta. Kata-kata kewajiban bagi muslim untuk menyatakan syariatnya. Sebagai gantinya, demi untuk memuaskan pihak muslim, maka konstitusi menyediakan pembentukan Kementerian Urusan Agama. Kementerian ini dibentuk untuk melindungi kebebasan beragama dan untuk menjaga keserasian hubungan antara komunitas agama yang berbeda. Sementara kalangan nasionalis sangat cenderung kepada Pancasila yang terdiri dari prinsip keyakinan kepada Tuhan, nasionalisme, humanisme, demokrasi, dan keadilan sosial. Sekian. Yang terakhir adalah dampak kebijakan Belanda terhadap agama Islam di Indonesia. Penjajahan yang terjadi di Indonesia pada masa lampau berkaitan erat dengan praktik kolonialisme. Pada dasarnya, tujuan dari kolonialisme adalah untuk menguasai wilayah tertentu dan membangun masyarakat yang dijajah. Adanya praktik kolonialisme tentu membawa dampak